Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, kami mengucap syukur Engkau telah bangunkan kami di pagi hari. Kembali ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberitakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk dapat mendengarkan, membaca, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-7. Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para tukang jampi, para kasdim, para ahli hujum dibawa menghadap raja, berkata kepada orang-orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan kepadaku maknanya, padanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, pada lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Demikian Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan bersama-sama Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari Daniel 5. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita mungkin kita seringkali mengejar ya yang namanya kemuliaan yang salah gitu ya. Sebuah bayangan yang rapuh seperti yang dialami oleh Raja Belsyazar ya, dalam Daniel pasal 5, di mana di dalam puncak kekuasaan dan kemewahannya ia berpesta pora dengan menggunakan perkakas suci rumah Tuhan ya. Itu dia untuk memuaskan kesombongan dirinya. Namun Bapak Ibu, kemuliaan palsu itu yang dibangun di atas penghinaan terhadap yang Maha Kudus itu, Bapak Ibu, runtuh dalam sekejap dengan munculnya tulisan tangan di dinding. Nah, dari situ Bapak Ibu, kehidupannya yang tampak hebat ya, ternyata sedang ditimbang dan didapati terlalu ringan. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu menjadi cerminan bagi setiap kita ya, di mana kesuksesan, harta, dan pengakuan duniawi sering dijadikan tolak ukur sebuah kemuliaan ya. Seperti ini Bapak Ibu, fondasi-fondasi yang seperti ini mengandalkan harta, mengandalkan kesuksesan gitu ya, pengakuan duniawi, membuat kita menjadi mulia gitu ya. Tapi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu justru sifatnya sangatlah rapuh dan siap kapanpun digoncang oleh berbagai tulisan di dinding, seperti yang dialami oleh Raja Belsyazar ini. Hal ini Bapak Ibu dapat terlihat sebagai contoh seperti kegagalan, krisis kesehatan, dan atau kehilangan. Dan hal ini menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa semua kemegahan duniawi adalah sifatnya sebenarnya tidak kekal, sementara saja kita dapat miliki. Namun Bapak Ibu, ada jalan lain yang ditawarkan ya. Sebuah perjalanan menuju kemuliaan yang sejati. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari Mazmur ya, Mazmur 84 ayat 8 sampai 12 gitu ya. Di mana bagi pemazmur ini Bapak Ibu, kemuliaan sejati bukanlah tentang tinggal di istana yang megah, tetapi justru Bapak Ibu tentang mengalami hadirat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan di tengah lembah kekurangan gitu ya, dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain ya. Kemuliaan yang seperti inilah Bapak Ibu ditemukan dalam kerendahan hati ya, untuk mengandalkan Tuhan gitu ya, sebagai perisai dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sejatinya kemuliaan yang tidak mencolok mata gitu ya, tetapi penuh dengan damai sejahtera
dan ada kepastian di dalamnya. Karena apa? Karena fondasinya adalah karunia Tuhan yang tidak pernah menolak orang yang hidupnya benar. Ya, lalu bagaimana Bapak Ibu kita menjalani gitu ya, praktik hidup kita di dalam kemuliaan yang sejati ini? Bersama-sama Bapak Ibu kalau kita juga membaca dalam 1 Petrus 5 ya, ayat 1 sampai 11 gitu ya, memberikan panduan yang sangat-sangat relevan bagi kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita diajak untuk hidup di dalam kerendahan hati. Ya. Dengan mengikat pinggang dikatakan dalam bacaan itu. Kita dengan sikap itu, di dunia yang mendewakan pencapaian diri, kita justru diajak untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Kita diajak untuk percaya bahwa Dialah, Tuhanlah yang akan meninggalkan atau meninggikan kita pada waktu yang tepat. Yang kedua Bapak Ibu, 1 Petrus ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus waspada dan bertahan melawan si jahat yang terus-menerus menggoda kita dengan tawaran kemuliaan instan dan palsu. Sama halnya Bapak Ibu yang dialami oleh yang mencobai Belsyazar. Wajar Bapak Ibu, kita diajak untuk bertekun dalam iman. Ya. Sadar bahwa pergumulan yang kita alami adalah hal yang wajar dalam perjalanan iman. Maka pada akhirnya Bapak Ibu kita diajak untuk memandang pada anugerah akhir, bahwa setelah menderita, seketika Tuhan sendirilah yang akan memuliakan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan setiap langkah-langkah kita. Inilah Bapak Ibu kemuliaan yang sejati, yang kekal itu. Bukan yang kita bangun sendiri, tetapi yang dikaruniakan oleh Allah, segala kasih karunia kepada mereka yang setia dan rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah sertai kami, tuntun kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami juga akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat menjalani setiap aktivitas kami penuh dengan rasa syukur dan juga berpengharapan kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.